case diagram atau UML, maka materi yang saya sampaikan langsung kalian implementasikan ke dalam tugas masing-masing. Makanya mulai minggu depan kelasnya kuliahnya kalau bisa ngumpul dalam satu kelompok, ya duduknya itu ngumpul dalam satu kelompok, karena nanti sudah by project. Artinya ketika saya menyampaikan materi tentang use case diagram atau terkait dengan desain interface, ya maka nanti kalian akan langsung membuat sesuai dengan projectnya masing-masing, yang nanti akan saya nilai secara komprehensif di pertemuan terakhir sebagai nilai UAS. Baik, saya review dulu materi kita sebelum UTS. Yang pertama, software yang berkualitas. Ini kemarin juga saya tanyakan waktu UTS. Software yang berkualitas seperti apa, bahwa software yang bermutu atau software yang itu ada dua. Software yang memenuhi kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya siapa? Kebutuhan user. Bukan kebutuhan kita, tapi kebutuhan user. Karena kita sebagai pengembang, sebagai developer, itu langkah pertama kita harus mendengarkan apa yang diinginkan customer. Customer itu menghendaki software yang seperti apa, maka kita harus membuat langkah-langkah alur atau membuat desain, analisis, desain, dan juga aplikasi sesuai dengan apa yang diminta oleh customer. Jadi itu dulu yang pertama. Harus bisa menemukan ini ya, kebutuhan customer. Artinya kalau sudah ketemu apa yang diinginkan customer, maka kita akan membuat sesuai dengan yang diinginkan oleh customer. Jadi software yang berkualitas, yang pertama itu adalah software yang sesuai dengan kebutuhan. Ini menurut IEEE, ya. Kemudian yang kedua, software yang berkualitas ini adalah software yang memberi nilai, memberi value, ya, menambah value, ada keuntungan, baik dari sisi keuntungan waktu, mungkin lebih cepat eksekusinya, dari sisi sumber daya yang dibutuhkan, ya semakin semakin efisien mungkin, dari sisi ekonomi, dari sisi resource atau dari sisi alur, mungkin lebih efektif, ya. Intinya ada keuntungan di sana. Yang awalnya ketika melakukan secara manual itu butuh proses selama 1 jam misalkan, maka ketika by system ya sekali klik sudah selesai. Nah, itu keuntungan. Baik keuntungannya macam-macam, bisa dari sisi ekonomi, dari sisi keuntungan, dari sisi waktu, dari sisi teknologinya, dan yang lain-lain. Intinya software yang berkualitas ini software yang sesuai dengan kebutuhan, memenuhi kebutuhan user, dan juga memiliki nilai, memiliki manfaat, bermanfaat. Nah, ini menurut IEEE. Nah, kemarin banyak yang menjawab itu ya asal jawab, bukan asal jawab, sesuai dengan pengetahuannya, namun ini tidak mencantumkan referensinya. Itu bisa karena nilai berkualitas ini menurut siapa, itu bisa bermacam-macam, ya. Bermutu, dikatakan bermutu itu ada standarnya. Nah, pasti ada standarnya menurut siapa, itu loh. Di dalam perguruan tinggi pun juga sama. Perguruan tinggi ini dinyatakan perguruan tinggi yang bagus atau perguruan tinggi yang baik menurut siapa? Menurut akreditasi, menurut Badan Akreditasi Nasional, BAN PT misalkan. Nah, tapi meskipun nggak disebut nggak apa-apa, yang penting kalian kemarin sudah bisa menjawab terkait dengan soal ini. Kemudian yang berikutnya, bahwa dalam membangun software, ya, membangun perangkat lunak, mengembangkan perangkat lunak itu sama dengan membangun rumah sebenarnya. Ini dari sisi ini ya analoginya.
karena membangun rumah itu juga diawali dengan ide dasar. Kita mau bangun rumah seperti apa, membangun rumah lantai berapa, kamarnya ada berapa, tempat tata letaknya di mana, nanti catnya warna apa dan seterusnya, itu semua direncanakan di awal. Nah, kalau sudah baru ada gambar ya, di sketsa ya, di sketsa, kemudian ada blueprint ya. Blueprint ini kalau di teman-teman arsitektur ya, dia ini maket itu, jadi membuat miniatur ya. Kemudian baru rumah itu dibangun. Nah, blueprint ini atau cetak biru ini tidak hanya berupa fisik, tidak, tapi juga bisa berupa gambar. Jadi gambar itu digambar melalui aplikasi AutoCAD misalkan, yang di situ nampak sebuah rumah dengan 3 dimensi. Kita bisa melihat, bisa menggonta-ganti warna catnya, kemudian ukurannya, lokasinya, letaknya, tata letaknya. Nah, itu blueprint. Kalau sudah fix sesuai, maka di rumah itu siap dibangun. Sama dengan bangun rumah, bangun software. Juga yang pertama ada perencanaan. Setelah itu baru analisis. Ya, setelah analisis dilakukan desain, baru software siap dibangun. Kalau kita menggunakan yang struktural atau pengembangan software seperti waterfall, maka setiap tahapan ini harus sudah fix sebelum software itu dibangun. Ya. Perencanaan, analisis, desain ini harus sudah fix sebelum software itu dibangun itu pada dasarnya. Kenapa? Nah, karena kalau sudah dipondasi rumahnya, kemudian sudah mulai dibangun temboknya, kemudian minta desain lain atau minta bentuk yang lain, nah maka tidak bisa. Ya bisa, tapi nanti akan bongkar ulang dan di situ butuh biaya yang banyak. Nah, makanya sebenarnya membuat bangun software itu pada dasarnya sama dengan bangun rumah. Tidak harus ada kesepakatan bentuk seperti apa yang akan kita bangun. Nah, begitu seterusnya. Nah, untuk bisa mengimplementasikan tadi itu, membangun seperti bangun rumah tadi itu, maka di dalam software engineering itu ada satu siklus yang disebut dengan SDLC, System Development Life Cycle, yang di sini ada 4 tahap ya, minimal ada 4 tahap ini, ada planning, analisis, desain, dan implementasi, disingkat PADI. Nah, gambar ini, referensi ini itu dari salah satu referensi, yaitu Alan Dennis. Dia menyampaikan bahwa dalam siklus pengembangan software itu dimulai dari perencanaan, analisis, desain, dan implementasi, yang outputnya adalah sistem baru. Nah, sistem baru ini bisa jadi semuanya berubah alurnya, atau bisa jadi beberapa proses bisnis saja yang dirubah, atau bisa jadi semuanya. Ya, ini dalam siklus pengembangan software. Nah, dari ide dasar SDLC ini, maka berkembang ke dalam beberapa metodologi atau ke dalam beberapa model yang kemarin sudah kita bagi ke dalam beberapa kelompok yang sudah kalian jelaskan, khususnya pada poin ketiga, yaitu Agile Development, yang kemarin kita bagi berapa itu, ada 8 kelompok kalau nggak salah. Nah, itu semuanya adalah adaptif ya kalau Agile. Jadi ada 3 kategori ini. Ada structure design, ini sifatnya perspektif sesuai dengan pakemnya, seperti waterfall, paralel. Nah, ini kemudian yang kategori kedua atau kelompok kedua ada disebut dengan Rapid Application Development atau RAD. Nah, pada kategori ketiga ada Agile Development. Nah, semakin ke atas ini dari titik tengah ini ya, di sini semakin ke atas ini sifatnya semakin preskriptif, semakin mengikuti pakem. Jadi langkah-langkahnya itu tidak boleh ditinggalkan dan harus sudah fix setiap langkah-langkah, dan perlu dokumentasi yang clear. Kenapa? Karena setiap langkah itu ya akan mempengaruhi langkah berikutnya.
Kalau langkah sebelumnya belum fix, maka langkah berikutnya dipastikan tidak bisa fix. Nah, karena itu pada setiap langkah harus didokumentasikan apa batasannya, apa inputnya, apa outputnya. Sudah clear di sana, baru lanjut ke tahapan kedua, ketiga, dan seterusnya. Tapi semakin ke bawah, ini semakin ke agile development, dia semakin adaptif, tidak memprioritaskan dokumentasi, namun komunikasi. Ya. Meskipun ada dokumentasi, ini ya tetap ada dokumentasi, tapi tidak yang utama. Karena yang utama adalah komunikasi. Karenanya dalam setiap tahapan agile development itu tidak meninggalkan komunikasi dengan customer. Nah, dan customer itu bisa menyampaikan idenya, bisa menyampaikan pandangannya atau mungkin requestnya kalau ada perubahan ordernya seperti apa pada setiap tahapan. Bahkan sampai titik akhir si software itu siap di launching, ketika di situ ada permintaan perubahan, ya harus tetap diadaptasi. Ya, ini karena agile development seperti itu sifatnya. Ya, ini metodologi pengembangan software yang kemarin sudah kita banyak bahas. Nah, tentunya ada beberapa faktor penentu pemilihan metodologi. Kenapa satu metode, satu model pengembangan software itu kita pilih? Nah, kalau di buku ini bukunya Pressman ya, itu ada 6 ya, ada 6 indikator ya. Ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mengembangkan software dengan requirement yang belum clear, yang belum jelas. Ya, jadi software system with unclear user requirement. Ketika kebutuhan user itu belum clear, artinya user itu belum bisa mendefinisikan pasti, atau masih abu-abu, atau masih dimungkinkan ada perubahan, maka jangan menggunakan waterfall atau paralel. Kenapa? Karena metode waterfall dan paralel ini adalah metode structure. Dia sifatnya preskriptif atau sifatnya sesuai dengan pakem. Langkah-langkahnya harus sudah fit. Ya. Nah, ini kalau ternyata kebutuhan usernya belum clear, ya kalau pakai ini nanti hasilnya pasti tidak sesuai dengan keinginan, atau mungkin selesai tapi softwarenya sudah tidak sudah tidak sesuai dengan zamannya, atau mungkin sudah ketinggalan zaman, atau sudah tidak relevan lagi. Nah, itu. Ini contoh misalkan membuat software atau sistem yang di situ alurnya itu tergantung dari kebijakan publik, dari kebijakan pemangku kepentingan, atau dari data-datanya itu data-data yang sifatnya publik, sehingga data itu kan dinamis ya. Nah, sehingga ya harus mengikuti terus perkembangan lingkungannya. Nah, kalau kita pakai model waterfall ya atau paralel, ini kurang bagus ya. Kenapa? Karena ya nanti bisa selesai, tapi mungkin hasilnya, outputnya kurang relevan dengan kondisi saat aplikasi itu selesai ya. Jadi antara rancangan dengan hasilnya itu mungkin tidak relevan lagi, sudah ketinggalan zaman. Karena perkembangan software teknologi itu hitungannya bukan hari, bukan jam, tapi sudah detik ya. Baik, berikutnya sistem dengan teknologi yang kurang familiar, teknologi baru, teknologi yang belum pernah digunakan mungkin, atau mungkin teknologi yang tidak semua orang bisa menggunakan. Nah, maka kalau pakai waterfall paralel maka juga kurang bagus. Kenapa? Karena nanti antara desain dengan teknologi yang digunakan ternyata tidak sesuai. Contoh misalkan kalian belum memahami betul terkait dengan misal ya dengan bahasa pemrograman dengan aplikasi berbasis mobile atau mobile programming. Tetapi karena itu permintaan ya, dan kalian belum pernah menggunakan mobile programming,
kalian paksa membuat desain yang sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, ternyata itu nanti tidak bisa diimplementasikan dalam mobile programming. Nah, itu berarti kan kalian belum memahami teknologi yang akan digunakan untuk implementasi, tapi sudah membuat desainnya, membuat analisisnya yang seolah-olah aplikasinya sudah sering kalian gunakan. Nah, padahal aplikasi itu atau teknologi yang digunakan itu masih baru. Nah, ini masih belum, kalian belum pernah, mungkin belum tahu fiturnya apa saja, kemudian kelebihan kekurangannya apa, kemudian dia punya karakteristik seperti apa. Nah, itu kita belum tahu. Nah, kemudian user dengan sistem yang sangat kompleks bisa dari sisi ini ya, penggunanya berkembang terus, atau mungkin dari sisi datanya itu dinamis, atau bisa jadi dari sisi ini ya, dari sisi apa itu, proses bisnisnya terlalu banyak, kompleks. Nah, ini kalau pakai waterfall berarti kan sekali jalan itu biasanya tidak bisa mengcover semua aspek. Contoh misalkan pengembangan ya, kayak sistem yang digunakan untuk aplikasi kepegawaian di Winsa, kepegawaian ya. Nah, itu aplikasinya itu kan berkembang terus sesuai dengan kebijakan, dan memang yang dikerjakan banyak, sistemnya itu banyak, modulnya banyak, atau proses bisnisnya itu banyak, sangat kompleks. Nah, itu tidak bisa langsung sekali desain kemudian bisa tercapai semua, tidak ya. Makanya itu cocoknya menggunakan yang ini, agile programming ya. Kemudian ada software yang that are reliable, dengan waktu yang sangat singkat, dengan waktu yang bisa diprediksi atau tidak. Nah, maka mana yang bagus. Ini ada keterangan pakai keterangan poor, good, excellent. Ini kalau excellent berarti dia memang sangat direkomendasikan. Nah, kalau di sini poor, ini bisa jadi memang karena dari sisi pengalaman, dari sisi pengalaman penulisnya, pengalaman penulis buku ini, itu memang ini tidak bagus untuk diterapkan. Maka ini ya jangan digunakan kalau memang di sini dinilai dengan poor atau kurang bagus. Tapi kalau memang mau uji coba, mau maksa ya silakan juga. Ya, ini hanya rekomendasi ya, hanya beberapa rambu-rambu ketika softwarenya seperti ini, karakteristik seperti ini, maka rekomendasi adalah metode yang seperti apa. Oke, ini dari sisi faktor pemilihan metodologi. Nah, kemudian dalam tadi kita sudah bahas SDLC, atau dalam beberapa tahapan ya metodologi pengembangan software, yang pada umumnya ada planning, analisis, desain, implementasi, dan juga testing. Implementasi itu ada dua, ada implementasi yang codingnya, outputnya adalah aplikasi, ada implementasi untuk testing. Ini outputnya adalah software untuk mengkonfirmasi aplikasi dengan rancangannya. Nah, dalam setiap tahapan ini itu ada orang-orang yang bertanggung jawab, profesi apa yang bertanggung jawab. Nah, kalau planning ini yang bertanggung jawab siapa? Project manager. Project manager adalah seorang manajer yang bisa mengelola proyek pengembangan software. Minimal ada 9 ya. Ada 9 pengetahuan manajer yang harus dipahami. Nah, karenanya kenapa kok nanti di dalam kelompok itu saya bagi ke dalam masing-masing kelompok 5 orang. Karena nanti masing-masing orang itu harus punya peran. Yang pertama, siapa nanti manajernya, siapa leadernya, siapa pimpronya, pimpinan proyeknya siapa. Nanti ditunjuk satu orang. Nah, nanti semuanya nilainya sama, ya, artinya karena bukan tidak karena dia sebagai project manager maka nilainya lebih tinggi, tidak. Nanti akan saya nilai sesuai dengan perannya masing-masing. Ya, planning, ya, ini project manager tugasnya adalah planning.
Kemudian ada seorang analis, sistem analis atau bisnis analis. Itu tahapannya itu bertanggung jawab pada tahapan analisis. Ya, ada juga sistem analis. Nah, ini desain ya. Nanti bisa antara analisis dan desain ini karena sama ya orangnya, maka bisa jadi nanti 2 orang. Analisis 1 orang, desain 1 orang. Tugasnya perannya sama-sama sistem analis. Dia bisa bekerja sama dalam rangka membuat analisis dan desain. Atau mungkin dibedakan, ini sistem analis, ini adalah desainer sistem. Ya, atau sistem desainer. Nah, boleh seperti itu. Nah, baru yang ketiga, yang berikutnya ada programmer. Nah, ini kalau nanti kalian implementasikan dalam bentuk program, aplikasi, berarti ada programmer. Atau programmernya nanti sebatas prototipe dalam bentuk Figma mungkin, atau dalam bentuk tampilan-tampilan yang bisa kita klik ya, bisa kita lihat aksi reaksinya. Contoh misalkan kalian membuat desain dalam bentuk interface dengan HTML mungkin, atau bisa juga dalam bentuk bahasa pemrograman yang lain seperti Java dan lain-lain, bentuk tampilan ya, atau bentuk Figma, bentuk seperti prototipe boleh ya. Yang terakhir adalah tester. Nah, tester ini nanti tugasnya adalah menguji sistem yang menyesuaikan, mengkonfirmasi antara aplikasi dengan hasil analisis dan desain. Nah, itu tugasnya tester. Nah, project manager ini ya harus bisa mengelola semuanya, siapa mengerjakan apa, timelinenya apa, kemudian desain apa, dari sisi sumber daya, sampai dari sisi pembagian tugas, dari sisi manajemen komunikasi, resiko dan seterusnya, itu harus dipantau oleh project manager. Makanya minggu depan akan saya jelaskan terkait dengan bagaimana peran seorang project manager, dan juga nanti ada materi terkait dengan analisis dan desain. Oke, ini kenapa kok saya bagi ke dalam salah satu kelompok ada 5 mahasiswa, biar semuanya punya peran. Nah, ini yang bertanggung jawab, Pak. Nanti misalkan teknisnya dikerjakan bareng-bareng, ya monggo silakan. Yang penting nanti ketika kalian presentasi di akhir, ketika UTS itu, ketika UAS, maka nanti saya akan melihat sesuai dengan perannya masing-masing. Siapa yang bertanggung sebagai analis, desainer dan seterusnya, nanti akan saya lihat berdasarkan peran masing-masing. Baik, kemudian yang kedua, yang berikutnya, sistem analis itu sebagai fasilitator ya, bisa sebagai jembatan yang menjembatani antara customer dan programmer. Nah, sistem analis ini dia harus memahami apa yang diinginkan customer dan menjelaskan kepada tepat waktu dengan resource yang ada. Tapi kalau sistem analis, dia harus bisa menggali informasi apa yang diinginkan customer, kemudian menjelaskan kepada programmer apa yang akan dibangun. Terus nanti juga harus memberikan informasi ketika tester atau penguji sistem itu melakukan testing, pengujian. Ya, ini sistem analis. Nah, dia menjembatani antara customer dan programmer. Kenapa perlu dijembatani? Kenapa perlu ada fasilitatornya? Karena antara customer dan programmer itu different language, bahasanya berbeda. Nah, kalau customer mungkin pakai bahasa alamiah, bahasa manusia, bahasa kita. Tapi kalau programmer itu bahasa mesin, dan dia memahami dari dari notasi, ya, notasi yang dituangkan dalam UML, dalam desain. Nah, customer ini tidak memahami bahasa mesin, tidak paham
bahasa pemrograman juga mungkin tidak bisa membaca use case diagram, tidak bisa membaca desain database, tapi seorang sistem analis harus bisa menjelaskan kepada customer apa yang akan dibangun itu apakah sudah sesuai dengan yang diminta customer atau belum. Ya. Nah, programmer pun juga sama. Programmer dia teknis, ya. Dia pokoknya membangun, mengerjakan, membuat program apa yang ia lihat sesuai dengan yang ada pada desain. Sedangkan kenapa kok desain seperti ini, kenapa kok inputnya begini, kenapa kok begini, itu urusannya sistem analis. Nah, programmer dia terima jari dari sistem analis, menerjemahkan, karena sistem analis itu menerjemahkan apa yang diinginkan customer untuk bisa diimplementasikan oleh seorang programmer. Ya, ini yang karena ada perbedaan bahasa. Nah, makanya perlu penerjemah, perlu fasilitator. Ya. Baik, yang berikutnya, nah ini ya siklus pengembangan software. Tadi sudah saya jelaskan, ada PADI ya, planning, analisis, desain, dan implementasi. Ini ada tambahan lagi maintenance. Maintenance itu ketika ada ini ya, update. Update itu bisa jadi karena banyak faktor. Ya. Di sini ada alur, peran, ya, tahapan, ya, alur, peran, dan tahapannya. Nah ini. Yang pertama ketika mengembangkan software itu ada planning. Outputnya itu sistem proposal. Ya, outputnya itu yes proposal. Nah, ini siapa yang berperan? Nah, yang berperan adalah user atau product owner dan juga sistem analis. Ya, dalam planning, perencanaan. Ya, sistem analis. Ya. Nah, di sini Pak, lo tadi katanya yang berperan adalah apa tadi, project manager, Pak. Project manager itu mengelola project, tapi yang apa ya, yang membuat analisis kelayakan, kemudian menerima apa ini apa menggali informasi apa yang diinginkan oleh customer dan seterusnya, itu tetap sistem analis. Nah, pada tahapan planning. Nah, kemudian pada tahapan berikutnya ada analisis dan desain. Ini tugasnya sistem analis, ya. Ini tugasnya. Kemudian berikutnya adalah implementasi. Ini programmer dan software tester. Kemudian software itu diinstalasi. Nah, dan ketika ada perubahan, nah itu masih diadopsi. Artinya begini. Software ya itu kalau masih dalam tahapan uji coba, ya, dalam tahapan uji coba, dan di situ ada perubahan atau ada permintaan, ya, ada permintaan, asalkan permintaannya itu masih sesuai dengan kontrak awal, sesuai dengan analisis dan desain, maka developer ya atau pengembang itu masih bertanggung jawab dalam memenuhi, dalam menyesuaikan. Tapi kalau sudah di luar analisis dan desain, sudah di luar kontrak, ya, maka ini harus ada project yang berikutnya. Nah ini ya. Kemudian poin ketujuh, siklus kembali ke satu apabila ada permintaan perubahan. Nah ini, ketika ada permintaan perubahan, ya, ada permintaan perubahan atau ada perkembangan, ya, maka siklus kembali ke pertama. Nah, kembali pertama, begini seterusnya. Nah, kembali pertama sampai nanti terakhir. Nanti outputnya ketika ke-6 maka muncul versi kedua, versi ketiga, dan seterusnya. Nah, tapi perubahan ini di akhir. Ini berarti menggunakan yang struktur, yang terstruktur. Ya. Oke, ini adalah siklus pengembangan software. Yang berikutnya deliverable dalam SDLC.
Nah, nanti pada setiap tahapan itu ada output ya, ada output atau ada dokumen yang harus disiapkan. Dalam tahapan planning misalkan, outputnya apa? Outputnya adalah sistem proposal, project charter atau kontrak, ada dokumen perencanaan, minimal ada ini. Ya, sistem proposal itu berkaitan dengan ini apa yang diminta itu apa, software seperti apa, nanti dijelaskan kondisi saat ini seperti apa, nanti siapa usernya, ini nanti ada template-nya semua ya, termasuk timelinenya itu masuk di sini, timeline pengerjaan, siapa mengerjakan apa, outputnya apa tuh di sini. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya adalah requirement elicitation, mengumpulkan kebutuhan. Ini ada form wawancara, dokumen proses bisnis, dan kuesioner dan analisis ketika dibutuhkan. Analisis, dalam tahapan analisis dan desain, ini outputnya itu satu, yaitu SRS, Software Requirement Specification. Nanti akan saya jelaskan juga pada saatnya ya, kalau sudah nyampe tahapan ini akan saya jelaskan terkait dengan SRS, yaitu Software Requirement Specification dari aplikasi atau dari project yang kalian ajukan. Karena nanti setiap kelompok, ketika sudah saya bagi kelompok, saya tidak membagi kalian mengerjakan apa tidak, tapi kalian ini mengajukan mau mengerjakan apa. Nah, nanti akan saya di minggu depan kalian menyampaikan apa yang akan kalian kerjakan, kita diskusikan. Mungkin terlalu sulit atau terlalu mudah, maka nanti kita akan seimbangkan. Agar antara satu kelompok dan kelompok yang lainnya itu tidak jeglek atau penilaiannya ini ya seimbang. Nanti jangan sampai satu kelompok sulit banget, satu kelompoknya terlalu mudah, tidak. Nanti semuanya akan kita timbang, akan kita sesuaikan biar seimbang semua. Nah, baru yang tahapan implementasi ini ya buku panduan dan dokumen testing, ada aplikasinya ya, kemudian buku panduan. Pak, buku panduannya apa? Setiap software itu pasti ada dokumentasi, ada user, ada buku manualnya, cara menggunakan, atau ada troubleshooting ketika ada masalah ini bagaimana cara menyelesaikan, itu pasti ada. Makanya ada buku dokumen. Pak, kalau nggak pakai buku dokumen, nah kalau nggak ada buku dokumennya, maka ya softwarenya belum bisa dikatakan software, hanya aplikasi. Oke. Kemudian kebutuhan, kemarin sudah saya jelaskan ya, bahwa kebutuhan itu ada dua, ada kebutuhan fungsional, ada kebutuhan non fungsional. Intinya kalau kebutuhan fungsional itu kebutuhan yang melekat pada sistem, kebutuhan yang ada pada sistem, yang kita artikan dalam bentuk fitur atau apa ya, spesifikasi sistem ini bisa ngapain, apa yang bisa dilakukan oleh sistem. Itu kebutuhan fungsional. Sistem bisa melakukan pencarian, bisa melakukan sorting misalkan, bisa digunakan untuk print dan seterusnya, itu fungsional. Kalau non fungsional itu kebutuhan di luar sistem tapi mendukung fungsional. Contoh, misalkan sistem itu kalian merancang sistem bisa membaca barcode, maka saya butuh alat barcode-nya. Nah, alat barcode-nya itu adalah kebutuhan non fungsional. Sedangkan sistemnya nanti, sistem itu bisa membaca barcode atau bisa ini ya, bisa generate barcode misalkan, maka itu kebutuhan fungsionalnya. Tapi alat untuk membaca barcode-nya itu non fungsional. Misalkan sistem bisa print out, nah bisa dilakukan print, nah tapi kalau nggak ada alat printernya kan nggak bisa keluar hasil cetaknya. Nah, itu kebutuhan non fungsional dan fungsional itu saling berkaitan. Tapi kebutuhan non fungsional itu juga ada hal yang lain seperti keamanan, kebijakan atau policy, kemudian performa dari sisi keamanan, security dan lain-lain, atau mungkin servernya, kebutuhan software, kebutuhan hardware. Jadi agar sistem ini bisa berjalan, saya butuh hardware apa, saya butuh software apa. Itu namanya kebutuhan non fungsional. Nah, ini oke.
Oke, ini sudah. Ini contohnya juga sudah pernah saya sampaikan. Nah, ini materi yang terakhir kemarin mungkin sebelum UTS ya. Itu tentang bagaimana metode dalam mengumpulkan kebutuhan. Ada dokumen analisis, ada interview, ada JAD atau FGD, ada kuesioner, ada observasi. Nah, yang warna merah ini yang utama. Yang sering, yang kalau saya ini pasti saya gunakan. Ya. Yang pertama dokumen analisis. Ini tujuannya kita mengetahui dokumen-dokumen yang terkait. Karena nanti ketika kalian membuat analisis dan desain itu pasti ditanyakan source dokumennya apa. Kalian membuat apa ya? Misalkan membuat form ya. Membuat form pendaftaran. Ya, maka nanti akan ditanya, ini source dokumennya apa? Mana source dokumennya? Nah, itu akan kalian, oh ternyata kalian sudah menemukan ini loh, ini kalau pendaftaran manual itu seperti ini caranya. Ada bentuk formnya, maka ini form ini saya terjemahkan dalam bentuk aplikasi. Nah, itu hanya sebagai acuan, bisa jadi nanti dari form yang manual itu bisa diringkas ya. Ya, bisa diefisienkan lagi. Nah, dari interview wawancara. Nah, ini juga penting. Kemudian joint application develop design ini mengumpulkan semua stakeholder yang terkait, yang terlibat untuk mengembangkan software agar disepakati sistem seperti apa yang akan dibangun. Kemudian kuesioner dan observasi ini tambahan, kalau memang dibutuhkan atau diperlukan ya silakan digunakan. Nah, ini karakteristik kapan kita menggunakan interview, CAD, ya. Ini bukan kapan ya, tetapi karakteristik itu apa ya, informasi yang menggambarkan hal yang unik ya, atau bukan hal yang unik, apa ya, apa sesuatu yang harus informasi yang diberikan ketika melakukan sebuah metode itu bagaimana. Nah, contoh dari sisi ini, untuk interview ya, dari sisi tipe informasi ya, maka kalau interview seperti ini, kedalaman informasi ya, seperti ini informasinya ya. Jadi karakteristik atau ciri-ciri dari metode requirement gathering itu seperti ini. Nah, ini tugasnya ya, ini bisa di screenshot, nanti juga saya tampilkan juga di Google Classroom ya. Tugasnya ini berkelompok ya. Habis ini kita tentukan kelompoknya, apakah yang jelas nanti kelompoknya ada 8. Karena tadi saya lihat di absen itu ada 40 mahasiswa, satu kelompok 5, berarti ya ada 8 kelompok. Nanti kita tentukan kelompoknya setelah ini. Kemudian ketika kelompok sudah dibentuk, maka tentukan aplikasi apa yang akan kalian kembangkan, yang akan tim kembangkan. Usulkan aja, nggak usah yang muluk-muluk, yang sederhana saja. Ya, yang sederhana bisa diimplementasikan, ya, bisa dikerjakan, ya, yang dekat dengan kalian, ya, yang mungkin kalian sudah paham proses bisnisnya, alurnya. Nah, itu monggo, silakan. Ya, sistem misalkan kalian di rumah punya apa ya, jual beli, misalkan ya ada jual beli ikan hias misal ya, kalian punya ikan hias di rumah yang usahanya ikan hias, maka kalian membuat aplikasi untuk jual beli ikan hias. Nanti bagaimana cara memasang produknya, bagaimana cara membelinya, pembayarannya, lah itu kan seperti itu. Itu berlaku umum sebenarnya di ketika kalian menjual apa juga begitu. Atau mungkin aplikasi apa gitu, yang aplikasi kayak reminder, tadi ada waktu sholat, mungkin reminder sholat, ada reminder tugas mungkin ya, tugas-tugas kalian kalau mendekati UTS, tugas UAS kan banyak. Nah, biar tidak lupa itu ada aplikasinya, tugas dari mata kuliah apa, tugasnya apa ya, kemudian deadline-nya kapan. Nah,
kelompok atau tidak, mengumpulkannya di mana, bagaimana. Nah itu kalau ada reminder tugas seperti itu nggak apa-apa, buat aja, nanti bisa diterapkan di untuk kalian sendiri mungkin ya, bisa ya. Kalian install aplikasi itu, kalian menginputkan tugasnya apa, kapan deadline-nya dan seterusnya. Nanti ada remindernya, nah, itu juga bisa, hal seperti itu bisa dan mungkin untuk dikembangkan. Nah, yang kedua menentukan aplikasinya. Yang ketiga, nah ini, jadi ini ini ya, tugas pertama untuk seorang manajer project. Ya, nanti ditunjuk manajernya siapa. Nah, tugasnya ini bisa dikerjakan dengan diskusi kelompok boleh, ya, atau dikerjakan manajernya juga boleh. Nah, Anda seorang manajer project, tuliskan kegiatan yang akan Anda dan tim lakukan secara detail. Untuk setiap kegiatan dilengkapi dengan satu, ada timeline pengerjaan, PJ yang akan melakukan, sumber daya yang dibutuhkan, dan aturan urutan kegiatan. Contoh seperti ini. Kalian membuat timeline itu misal dalam tahapan analisis atau dalam kan tahapan pengerjaan software itu ada 5 kan, mulai dari planning, analisis, desain, implementasi, dan testing. Nah, dalam tahapan planning apa yang dilakukan? Di breakdown lagi. Nah, dalam tahapan analisis apa yang dilakukan? Nah, nanti ada timeline-nya, kapan dilakukan, mulainya kapan, selesainya kapan. PJ yang akan melakukan itu siapa yang akan bertanggung jawab, resource-nya apa, kita butuh apa, butuh software apa, mungkin butuh data apa, butuh informasi apa, butuh hardware apa, mungkin butuh apa saja, nanti dituliskan. Jadi ini resource untuk mendukung kegiatan itu diselesaikan. Kemudian ada aturan urutan kegiatan. Ini artinya nanti setiap pekerjaan itu, setiap aktivitas ya, itu bisa diurutkan dari atas ke bawah, dari yang paling utama, hal yang pertama sampai terakhir. Atau kalau tidak, kalian bisa membuat seperti diagram Gantt, disebut Gantt chart. Nanti searching aja Gantt chart. Itu akan menggambarkan, jadi aktivitas A, misal ada 2 aktivitas, yaitu aktivitas A dan B. Aktivitas A misalkan coding, ya, aktivitas B-nya coding, aktivitas A-nya desain misalkan. Nanti kalian gambarkan, A itu bisa diselesaikan atau coding bisa dikerjakan ketika B sudah selesai. Nah, itu harus ada urutan-urutannya, harus ada diagramnya. Namanya Gantt chart. Ini tugas seorang manajer, bisa dikerjakan sendiri atau dikerjakan dengan kelompok. Nah, ini minggu depan ini disampaikan. Jadi minggu depan kalian menyampaikan usulan aplikasinya apa, dan juga ini timeline-nya ini ya. Ini apa namanya, jadwal kegiatan, disebut ini apa ya, kerja kegiatan ya, manajemen projectnya, siapa mengerjakan apa, waktunya kapan, siapa mengerjakan. Ini kan tugas seorang manajer ya. Kemudian tugas awal tim, ini tadi tugas awal seorang manajer kan ya. Kemudian ini ada tugas awal tim, jadi tim kelompok nanti menentukan siapa saja yang akan bisa mengakses aplikasi yang akan dibangun. Ini ditentukan, misalkan membuat sistem informasi jual beli atau ini ya, toko ikan hias misalkan, aplikasi toko ikan hias. Nanti siapa usernya? Nah, user itu artinya orang yang bisa mengakses langsung aplikasi. Itu user. Ya. Kalau seperti di swalayan ya, swalayan aplikasi kasirnya itu usernya ya kasir. Yang beli itu pembelinya itu bukan user. Kenapa? Karena yang bisa mengakses aplikasi itu kan user, apa, kasir. Barang kita bawa ke kasir, yang berinteraksi langsung dengan aplikasinya kan kasir. Nah, maka user apa, kita tidak menjadi user di sana. Nah, itu. Kalau aplikasi misalkan
toko ikan hias tadi, apakah usernya itu bisa masuk, bisa akses langsung ke sistem atau tidak. Nah, berarti biasanya kalau masuk ke sistem itu ada halaman login untuk setiap user. Usernya beda-beda. Nah, setiap user itu ini kalau ditentukan ada berapa user, maka nanti ke poin 3 ini, setiap user itu bisa melakukan apa, hak aksesnya apa. Contoh di Sinau ya, Sinau itu kan banyak usernya, ada user dosen, ada user mahasiswa. Antara dosen dan mahasiswa itu hak aksesnya sudah berbeda-beda. Nanti ditentukan di ini tugas awal tim ini. Kemudian apa saja fitur atau kebutuhan fungsional dari aplikasi yang akan kita kembangkan. Nah, ini tugas awal tim. Kenapa kok ini perlu ditentukan yang ini ya, siapa yang bisa mengakses sistem ini? Karena berkaitan dengan ini next, yaitu use case diagram dan activity diagram. Use case diagram ini menggambarkan user dari sistemnya siapa, kemudian setiap user itu bisa mengerjakan apa. Ini use case diagram. Nah, makanya tugas ini saya berikan, ya. Ini waktunya ya 1 minggu, minggu depan kita sudah mulai masuk membuat ini. Minggu depan kalian menyampaikan, mungkin minggu depan masih ini. Tiap kelompok menyampaikan usulan sistemnya dan juga ini timeline dan tugas awal tim ini. Menyampaikan ini dulu, nanti kita komentari bersama-sama di ini ya, di waktu kuliah nanti. Baik, yang berikutnya ini nanti bisa nanti saya taruh di Google Classroom juga. Berikutnya terkait dengan kelompok ini, yang bagi saya atau kalian buat sendiri? Halo? Buat sendiri aja, Pak. Buat sendiri ya? Setuju? Buat sendiri, Pak, ya. Oke. Monggo saya serahkan ke Mas Zaki, ya. Mas Zaki sebagai Kosma, ya. Jadi Mas Zaki ini sebagai Kosma, sebagai penanggung jawab kelas, nanti bisa bertanggung jawab terkait dengan pembentukan kelompok. Ya, kelompok saya serahkan ke kalian. Pokoknya satu kelompok maksimal, ya bukan maksimal, satu kelompok 5. Tidak boleh kurang, nggak boleh lebih. Satu kelompok 5 orang, jadi satu kelas nanti ada 8 kelompok. Kemudian mengusulkan aplikasi apa bebas. Ya, mikirnya jangan terlalu jauh. Kemarin saya di tugas UTS sudah saya minta itu di soal nomor 5 kalau nggak salah. Itu ketika saya minta kalian menganalisis lingkungan kalian, mempermasalahan masalah, ada masalah yang apa yang kalian temukan, apa yang kalian usulkan untuk mengatasi masalah itu dalam bentuk aplikasi, dalam bentuk software. Ya, itu nanti bisa didiskusikan dengan kelompoknya, yang nanti pada akhirnya kelompok tersebut mengusulkan aplikasi apa. Nah, jadi tidak perlu yang sulit-sulit, ya, yang penting bisa diselesaikan itu dan sesuai dengan kebutuhan. Nanti Pak kan katanya sesuai dengan kebutuhan user. Iya, nanti saya sebagai sistem ownernya, apapun yang kalian usulkan nanti saya ownernya, artinya spesifikasi dan juga proses bisnisnya itu sesuai yang saya minta. Kalian kalian menyampaikan aplikasinya seperti apa, mengusulkan dulu, ya. Nanti saya komentari, ya. Sebenarnya bukan begitu alurnya, tapi ini untuk menyeragamkan untuk menyeimbangkan antara satu kelompok dan yang lainnya biar tingkat apa ya, tingkat tugasnya itu sama. Ya, nanti jangan sampai yang diusulkan satu mengusulkan sangat sulit, satunya sangat mudah, itu kan nggak seimbang. Ada pertanyaan mungkin di sini? Baik, clear ya. Kalau clear berarti minggu depan nanti dibagi ya, siapa yang sebagai project manajernya,
sistem analisnya, kemudian desainer sistemnya atau sistem desainernya, kemudian programmernya, dan siapa testernya, kan pas 5 itu perannya. Nah, berarti minggu depan project manager ya itu bertanggung jawab menyampaikan idenya dan juga timelinenya. Ya, baik, saya kira itu tadi sudah saya absen semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita insya Allah sambung lagi di minggu depan. Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.